out the door, and your pockets can find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia. Saya dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Masyarakat. Simak videonya ya. Yang pertama, tentang definisi komunikasi dan istilah dalam komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan feedback atau timbal balik. Komponen-komponen komunikasi. Bentuk komunikasi, ada personal yang dilakukan oleh 2 orang. Ada kelompok yang dilakukan 3 orang atau lebih. Ada massa tentunya dengan media massa seperti televisi, radio, koran, dan lain-lain sebagainya. Metode komunikasi, ada propaganda, mempengaruhi pendapat seseorang. Ada periklanan, hubungan masyarakat, jurnalistik. Jenis komunikasi, ada yang verbal secara langsung, dan ada yang non-verbal yang dilakukan secara tidak langsung. Teknis komunikasi yaitu memberitahu, membujuk, memaksa, dan memerintah. Model komunikasi, ada yang 1 arah, ada yang 2 arah, dan ada yang banyak arah. Proses komunikasi, ada yang primer, yang menggunakan simbol atau isyarat, dan sekunder menggunakan media atau alat. Tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi untuk membuat seseorang paham dengan apa yang kita sampaikan hingga kita mendapatkan umpan balik. Fungsi komunikasi itu menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Fungsi sosial yaitu membangun hubungan, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, kebahagiaan, pembentukan konsep hidup. Fungsi pendidikan yaitu informatif, menyampaikan informasi, edukatif, mendidik, persuasif, mempengaruhi atau dipengaruhi, rekreatif yaitu menghibur. Metode pendekatan komunikasi yaitu aktor atau subjek mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi diri sendiri. Kalau objek mempertimbangkan lawan bicara, apakah lawan bicara ini mengerti atau tidak. Kalau emosional lebih mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Kalau ekspresi yaitu mempertimbangkan keterbatasan pengetahuannya. Sistem komunikasi intrapersonal yaitu menguraikan tentang bagaimana orang lain menerima informasi, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan. Proses sistem komunikasi intrapersonal meliputi sensasi yaitu sesuatu yang mengenai alat penginderaan, persepsi yaitu pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Memori, kemampuan menyimpan, mengingat, mempertahankan, atau pengalaman masa lalu pada otaknya manusia. Berpikir, kemampuan untuk menghubungkan keadaan kepercayaan, intens, dan pengetahuan dan lain. Sistem komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara langsung. Tujuannya untuk mengenal diri sendiri, menciptakan dan menjaga hubungan bermakna, mengubah sikap dan tingkah laku, bermain dan hiburan, membantu sesama.